Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini saya akan bacakan satu penggalan Gosyo yang isinya adalah perkuat tekad Anda lebih daripada sebelumnya. Es terbuat dari air tetapi lebih dingin daripada air. Pewarna biru datang dari tanaman nila, tetapi bila sesuatu berulang kali dicelup di dalamnya, warnanya akan lebih pekat daripada tanaman nila tersebut. Sutra bunga teratai tetaplah sama, tetapi jika Anda berulang kali memperkuat tekad, warna Anda akan menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Dan Anda akan menerima lebih banyak karunia daripada mereka. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Bulan ini kita bahas surat kepada Otto Gojen. Biasanya kita suka melewati latar belakang Gosyo. Padahal itu kisah nyata Daishonin sama murid-muridnya. Gosyo bulan ini surat pada Otto Gojen, di mana mencerminkan hati seorang murid dan kepada gurunya, dan guru kepada muridnya. Surat ini ditulis pada bulan 8 tahun 1275 oleh Nichiren Daishonin yang menetap di Gunung Minobo saat berusia 54 tahun. Surat ini ditujukan kepada seorang ibu janda yang putrinya bernama Otto. Ibu ini adalah murid Daishonin yang tinggal di Kamakura. Pada tahun 1271, Daishonin dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Sado. Murid-murid Daishonin yang di Kamakura juga banyak yang mengalami penganiayaan sehingga banyak yang mundur dari hati kepercayaan. Dalam situasi begitu, Ibunda Otto mempertahankan kepercayaan yang kuat. Dia bahkan sampai jauh-jauh mengunjungi Daishonin ke Pulau Sado. Bayangkan, zaman itu nggak ada kendaraan, jalan kaki lewat gunung, lewat hutan, lewat laut. Kadang-kadang ada perampok. Daishonin sangat gembira melihat Ibunda Otto. Daishonin memuji hati kepercayaan Ibunda Otto dalam menuntut ajaran Buddhisme dan memberinya gelar Nichimyo Shonin atau orang suci Nichimyo. Pada tahun 1274, setelah Daishonin dibebaskan dari Pulau Sado, lalu pindah ke Gunung Minobo. Ibunda Otto juga jauh-jauh pergi ke Gunung Minobo untuk bertemu dengan Daishonin. Ibunda Otto begitu khawatir keadaan Daishonin, sampai berkali-kali mengunjungi Daishonin dimanapun Daishonin berada. Dalam kondisi masyarakat yang penuh kecemasan, Ibunda Otto tetap begitu sungguh-sungguh dalam menuntut ajaran Buddhisme. Daishonin memuji hati kepercayaannya dan menjanjikan perlindungan dewa-dewi dan mengatakan, perkuatlah tekad Anda lebih daripada sebelumnya. Beliau mengajarkan bahwa sumber dari kemenangan terdapat dalam kepercayaan yang semakin diperkuat. Dan warna Anda akan menjadi lebih baik dari yang lain. Dan Anda akan menerima lebih banyak karunia dan kecermerlangan jiwa Anda akan meningkat. Daishonin yang khawatir pada Ibunda Otto karena Kamakura lagi kacau. Daishonin khawatir Ibunda Otto kalau menemui kesulitan dan nggak ada semangat untuk berjuang. Daishonin menambahkan bahwa walau sutra bunga teratai tetap sama, semakin kita memperkuat tekad kita, semakin besar pula karunia kebajikan yang kita terima. Demikian surat kepada Otto Gojen. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, dan para generasi muda sekalian. Saya Amanda, dan malam hari ini akan membahas poin pertama Gosyo pada bulan ini, yaitu tentang penting untuk mencari bimbingan dari guru. Ada bimbingan di Ida Sensei sebagai berikut. Yang dimaksud mengunjungi Daishonin bagi kita sekarang adalah menyatukan roda gigi jiwa kita dengan jiwa sang guru untuk mewujudkan prestasi kemenangan di panggung Kosenrofu. Jarak antara guru dan murid tidak dapat diukur secara fisik saja, tapi jarak tersebut hanya dapat ditentukan oleh semangat guru dan murid. Apakah memiliki tekad yang kuat dan tindakan nyata atau tidak? Dan dalam kehidupan kita sekarang ini, menurut saya itu sangat penting sekali untuk mempunyai seorang guru untuk membimbing kita supaya kita tuh tidak kehilangan arah. Dan udah sangat beruntung sekali ya kita ini udah punya jalan yang dibuka oleh guru-guru kita.
kita tuh tinggal ikutin jalan dari sang guru. Jalannya guru itu adalah Hosen Rufu, penyebaran Buddhisme Nichiren Daishonin kepada siapa saja. Nah, Jenny dan Putri gimana tentang mencari bimbingan dari guru menurut kalian? Menurut aku bagus sih, benar banget sih Ci. Jadi sebelum itu juga aku ada pengalaman kayak sebelum ini. Jadi salah satunya itu ya waktu pas aku mau sidang gitu, dan kebetulan aku juga ada cerita pengalaman di beberapa bulan yang lalu waktu pas di Ciku juga. Jadi kalau misalnya secara logika, ya itu mungkin aku nggak akan lulus gitu, karena di saat pas benar-benar hamin seminggu aku sidang itu benar-benar aku baru ketemu ini kesalahan yang lumayan cukup fatal yang kayaknya bakalan bisa ketahuan gitu, ya kan. Dan di situ jujur aku down, aku nggak percaya diri gitu kan, ya udahlah kayaknya nggak bakal lulus juga kayak gitu kan. Dan pas di saat aku masih daimoku juga, akhirnya aku keinget gitu dari ada bimbingan sensei yang pernah bilang, pokoknya hatilah yang paling penting, gimana caranya juga kita harus percaya sama diri kita sendiri, kita itu adalah raungan singa gitu. Nah dari situ pun juga aku langsung bangkit lagi, aku harus percaya nih sama diri aku sendiri, aku pasti lulus, aku pasti harus kerjain, pokoknya benar-benar sungguh-sungguh, aku harus percaya juga sama diri aku, pokoknya aku kerjain sejujur-jujurnya, dan akhirnya aku beneran lulus gitu Ci. Dan Go Hanson pun juga pasti bantu aku, jadi pokoknya bimbingan sensei ini sangat berguna banget gitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada bimbingan ini, ya udah kayak kita tuh kehilangan arah aja sih Ci, bener gitu. Iya, benar sih Ci. Menurut aku juga kalau misalnya poin bimbingan dari guru itu emang benar-benar bisa memotivasi kita. Nah, ada bimbingan sensei yang aku pegang sampai hari ini. Itu di bimbingan harian sensei yang tanggal 17 Maret itu bunyinya, jangan biarkan diri Anda menjadi tua sebelum waktunya. Hiduplah dengan semangat yang muda. Inilah yang diajarkan Buddhisme kepada kita, yakni bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Jika Anda membuat suatu prasetya untuk bekerja demi kepentingan orang lain, maka Anda akan diremajakan kembali. Jika Anda membaktikan hidup untuk membantu orang lain, maka Anda akan menjadi muda. Nah, kekuatan dari Nam-myoho Renge Kyo akan menjamin hal tersebut. Nah, kalau misalnya dari yang bimbingan ini, itu kan bagi kita generasi muda, kita harus tetap selalu menjadi muda. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Kayak misalnya juga kalau misalnya kita pagi-pagi mau bangun pagi atau apa, kan kita harus baca. Kita agak males atau gimana. Nah, pas kita baca bimbingan sensei, wah kita jadi semangat lagi. Jadi kita kayak menemukan api semangat dalam hidup kita. Jadi kita bisa semangat dalam menjalani hari-hari seperti itu. Kalau menurut Cici gimana? Iya, setuju sih dengan kalian, Jenny dan Putri. Memang kita, apalagi dalam kehidupan sekarang ini ya, yang lagi susah gitu dalam pandemi, dengan ada bimbingan sensei ini, kita tuh jadi, kayak benar tadi yang dibilang sama Putri, kita lagi kayak dicas lagi gitu, HP dicas lagi, semangat lagi gitu. Iya. Iya. Bener sih, bener. Lebih nge-recharge diri kita sendiri. Iya. Biar nggak kita kehilangan arah juga lah gitu. Iya. Selalu di jalan. Setuju banget sih Ci. Untuk poin pertama dari kita sekian. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, malam ini role saya agak sedikit berubah ya. Tukeran ya kok. Tukeran, iya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini aku sama Ko Junaidi bakalan ngobrol-ngobrol soal poin kedua dari Go Show malam ini, yaitu pelaksanaan yang berulang akan memperkuat kepercayaan. Nah, Ko Junaidi mungkin aku mulai dulu ya dengan pertanyaan. Ko Junaidi, dengan kesibukan Koko setiap harinya dan juga aktivitas sehari-hari lainnya, gimana sih caranya Koko bisa membagi waktu untuk tetap bisa melaksanakan Gonggyo Daimoku setiap harinya? Oke. Jadi kebetulan saya tinggal di apartemen. Jadi apartemennya juga tidak terlalu luas. Jadi sehingga kalau lalu lalang itu selalu lewatin Gonson. Nah jadi biasa guilty gitu ya Kok. jadi kalau misalkan sehari tidak Gonggyo Daimoku, itu pasti punya perasaan, aduh, kayak ngutang gitu loh. Kayak berasa bersalah gitu. Jadi mau nggak mau karena punya perasaan yang nggak enak itu, jadi ya udah seberapa sibuk pun tetap coba luangin waktu. Nah paling nggak itu minimal setengah jam kalau misalkan pagi gitu ya. Kalau memang benar-benar sampai sibuk banget ya paling 15 menit. Kalau dulu sekarang kan work from home ya.
Nah, kalau dulu sebelum work from home memang 15 menit seperti itu. Nah, sekarang karena work from home mungkin bisa lebih panjang, mungkin seperti 30 menit. Nah, memang kita perlu awali hari dengan Gogodemoku ya, semuanya ya. Nah, kemudian kalau malam itu ya paling kalau kerjaan sudah agak renggang gitu ya, udah agak santai, mungkin di atas jam 10, di atas jam 11 baru mulai Gogodemoku malam. Biasa seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau pagi mungkin Gongyoda itu ya kok. Terus kalau malam hari itu lebih kayak kok mensyukuri apa yang sudah terjadi hari ini. Apa kayak gitu kok? Ya, ya, memang harus seperti itu karena memang kita harus awali hari dengan Gogodemoku supaya kerjaan kita lancar, apapun itu lancar seharian gitu ya. Sampai malam ya setidaknya kita appreciate, kita say thank you kalau memang hari ini kerjanya semua lancar seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan untuk pertemuan dan diskusi meeting gimana tuh kok? Gimana caranya Koko bisa walaupun dalam masih sibuk nih ya dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya, gimana caranya Koko masih tetap bisa menyempatkan diri untuk menghadiri pertemuan gitu? Kalau pertemuan, saya mungkin bagi ke dua pertemuan ya. Satu pertemuan Ciku, satu lagi itu pertemuan yang semuanya, seperti pertemuan GM ataupun pertemuan-pertemuan lainnya gitu. Nah, kalau untuk pertemuan Ciku, jujur aja, jujur ya, pernah nggak ikut beberapa kali juga. Tapi sebisa mungkin ikut karena memang ada tugas pada saat itu. Nah, seperti ini juga gitu. Nah, menurut saya sih sebenarnya yang paling penting dari hati ya. Dari hati, kemudian harus ada tekad yang kuat dan ada niat yang kuat untuk kita memang mempunyai ibaratnya mempunyai satu tekad untuk mengikuti pertemuan gitu. Nah, makanya terima kasih juga pertanyaannya Lucinda. Jadi melalui jawaban ini juga saya ingin mengajak semuanya, Bapak Ibu, GM semuanya, anak-anak gitu ya, untuk mempunyai hati dan tekad yang kuat gitu. Karena yang paling penting itu adalah hati. Kalau hati memang udah ingin ikut pertemuan, ikut meeting segala macam, pasti bisa. Kecuali memang tanda kutip ada suatu halangan yang memang mendadak seperti itu. Seperti kemarin pada saat webinarnya teman kita Wirasura yang sesi pertama, saya udah buka laptop, benar-benar udah buka laptop, udah ingin klik-kliknya tuh join, tapi tiba-tiba saya ditelepon dari teman kantor, Jun ikut meeting, kita ada meeting yang mendadak penting banget gitu, dan alhasil juga nggak jadi ikut webinar itu, jadinya ngomongin masalah kerjaan. Jadi sometimes terjadi hal seperti itu. Benar-benar. Sebenarnya aku setuju juga sih kok. Jadi dulu tuh pekerjaanku kan sebagai resepsionis gitu ya di bidang perhotelan. Jadi jadwalku itu selalu ganti-ganti setiap minggunya. Nah, kadang-kadang ada waktu di mana aku tuh paksa deh harus melewatkan pertemuan gitu. Kadang-kadang kan waktunya nggak pas gitu. Nah, tapi aku selalu ingat nih ada bimbingan dari sensei yang selalu ku ingat dan selalu aku coba ikutin gitu. Bimbingannya itu seperti ini. Jadi kalau seandainya kita harus melewatkan pertemuan untuk apapun itu, kegiatan apapun itu, kita harus memiliki kesungguhan hati dan tekad yang sama. Jadi waktu seperti kayak kita lagi pertemuan ya, kita mencurahkan itu pada pekerjaan yang harus kita jalani saat itu. Wow, luar biasa ya. Saya belum pernah baca itu, tapi begitu mendengar, saya merasa sangat-sangat kalimat yang sangat bijaksana sekali. Karena menurut saya Kosonofu itu penting. Karena Kosonofu itu penting di atas segalanya. Kalau kita tidak bisa mengikuti Kosonofu karena kerjaan, artinya kerjaan itu lebih penting. Nah, karena kita mengorbankan Kosonofu untuk menjalankan kerjaan, artinya kerjaan itu kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagus banget. Thank you. Nah, saya kalau di pertemuan Ciku yang bulan ini kan di Soka Spirit, saya ada mau nanya ke Lucinda nih. Jadi kalau saya lihat di Soka Spirit halaman 76, ada satu perumpamaan dari Nichiren Shonin, yaitu kain yang berulang kali dicelupkan ke dalam cairan pewarna biru dari tanaman nila atau tanaman indigo akan memperoleh warna biru yang lebih gelap daripada warna biru tanaman nila. Nah, saya ingin tanya ke Lucinda, bagaimana tanggapan dan perasaan Lucinda terhadap pernyataan dari Nichiren Shonin ini? Kalau menurut aku ya, Ko Junet, menurutku ini tuh sesuatu teori yang bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari sebetulnya. Kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang kali dan terus-menerus dengan kesungguhan hati, kita pasti mulai terbiasa dan bisa melakukan itu dan menuai hasilnya juga gitu. Mungkin sebagai contoh kecilnya ya, dulu tuh aku tipe orang yang pemalu, terus nggak berani ngomong sama orang yang baru gitu. Nah, tapi karena bidang pekerjaanku perhotelan, dan aku ya tentunya punya kesungguhan hati dan tekad aku harus bisa nih di bidang ini gitu. Jadi ya aku belajar gimana sih caranya supaya bisa ngobrol sama orang gitu. Sampai-sampai ada temanku yang bilang, wah Lucinda,
kamu loh bukan tipe orang kayak gini gitu, kok bisa sih kerja di perhotelan gitu kan. Nah, mungkin itu contoh kecil ya, tapi kalau seandainya teori ini diterapkan ke kepercayaan hati kita, aku yakin banget pasti hasilnya tuh luar biasa gitu. Gimana kalau menurut Ko Jun? Sependapat sama Lucinda ya sebenarnya. Jujur kalau diminta jelaskan saya agak sulit menjelaskan, tapi biasanya saya lebih suka pakai analogi dan contoh-contoh gitu. Nah, kalau untuk meningkapi pernyataan dari perumpamaan dari Nichiren Shonin, saya mengibaratkan sebuah pohon gitu. Nah, kita bayangkan sebuah pohon, kemudian pohon kecil gitu ya. Tiap pagi kita nyiremin, kita jaga, kita nyiremin, kita kasih pupuk gitu ya. Nah, suatu saat pada saat pohon itu udah besar, akar-akarnya itu pasti akan sangat sehat sekali. Pasti akan sehat. Kemudian tiba-tiba kalau misalkan hujan, banjir, angin badai, nah pohon itu tidak akan tumbang. Kenapa? Karena akar-akarnya itu udah sehat. Akar-akarnya itu sangat 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 panjang, sehat. Nah, sehingga pohon itu tetap berdiri kokoh gitu. Nah, pohon itulah yang saya asumsikan sebagai diri kita. Kemudian air, pupuk dan segala macam saya anggapannya adalah gosyo, dharma dan pelaksanaan suta bunga teratai. Dan orang yang menyiram tanaman dan memberi pupuk itu adalah senseinya kita gitu. Jadi kita dengan diberi pupuk, dengan disiramin air oleh sensei, oleh Ikeda Sensei, dengan Toda Sensei, dan Nichiren Shonin, Sang Buddha gitu ya. Seperti dengan adanya orang-orang seperti itu yang menjadi gurunya kita, sehingga kita menjadi kokoh gitu. Dan hujan, badai, banjir itu adalah masalah yang tidak bisa kita hindari gitu. Nah, jadinya artinya adalah pada saat ada masalah, kita masih bisa berdiri kokoh dan memegang kuat hati kepercayaan kita. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kemudian sebagai penutup, saya bacakan di halaman di Soka Spirit halaman 77. Jadi melalui perumpamaan yang tadi, Nichiren Shonin mengajarkan ke kita bahwa meskipun sutra bunga teratai tetaplah sama, dengan kata lain, walaupun kita berdoa kepada Goson yang sama, yang penting adalah berulang kali memperkuat tekad. Saya garis bawahi lagi, berulang kali memperkuat tekad, yaitu membangkitkan kepercayaan yang lebih kuat lagi dan giat berjuang dalam kegiatan demi Kosonufu. Nah, kemudian diteruskan lagi, jika kita terus memperkuat kepercayaan secara terus-menerus, seperti yang dikatakan Nichiren Shonin, warna Anda akan menjadi lebih baik daripada yang lain, dan Anda akan menerima lebih banyak karunia gitu. Nah, kekuatan dan kecemerlangan jiwa raga kita akan semakin meningkat juga. Nah, oleh karena itu, karunia kebajikan pun akan muncul secara tegas dan nyata dalam kehidupan kita. Nah, jadi hanya ini saja penjelasan Gosho untuk poin nomor 2. Lucinda, saya balikin. Terima kasih banyak Ko Junedi untuk penjelasannya dan contoh-contohnya, benar-benar bermanfaat banget deh. Semoga teman-teman lainnya yang dengerin kita obrol-obrol hari ini juga mendapat semangat ya untuk terus menjalankan pelaksanaan kita. Semangat semuanya! Thank you, bye-bye! Thank you! Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan generasi muda. Perkenalkan, nama saya Arif. Kita akan bahas poin ketiga, yaitu keberanian untuk menantang diri akan mengubah hati lemah menjadi kuat. Dari sini kita bisa melihat kata-kata hati yang lemah menjadi yang kuat. Maka itu ini mau kasih tahu bahwa hati memiliki dua hal, yaitu pertama itu adalah keyakinan dan tekad. Keyakinan itu berdasarkan dari hati kepercayaannya, dan tekad itu berdasarkan dari pikirannya. Nah, dari sini apabila hati kepercayaan yang nggak kuat, otomatis pasti terganggu dan penuh negatif di pikirannya kita. Maka itu kita harus banyak belajar dan membaca Toka Spirit atau Human Revolution untuk bangkit kita punya hati keyakinan dan tekad untuk masa depan kita. Dan maka itu banyak bimbingan sensei itu bisa membuat hati kita tuh positif dan memakai pikiran kita bakal menjadi yang positif juga. Nah, di sini saya mau cerita pengalaman, dan dari sini semua anggota pasti tahu ya apa itu artinya hearing loss. Hearing loss itu adalah hilang pendengarannya. Biasanya tuh rata-rata orang yang mempunyai hearing loss itu dari kecil, dan juga
kebanyakan itu kebahagiaannya dari kehidupan mereka itu hanya 20%. Karena kenapa? Karena orang-orang itu pasti dibully dan digajekin dan segala macam dan nggak bisa menikmati kegiatan di sekolahnya. Maka itu saya tuh adalah salah satu orangnya seperti itu gitu. Maka saya juga nggak bisa mendengar dan saya juga nggak bisa ngomong pada waktu itu. Tapi berkat mama saya sudah ikut Shinjin Sokagakai dan sudah begitu lama dari tahun 1981. Maka itu berkat Sokagakai dan Gohonson ada di situ. Maka itu saya selalu berlatih ada suara latihan gongyo selama 3 tahun untuk melatih berbicara. Dari situlah membangunkan hati kepercayaannya dan tekad untuk menjadi orang yang lebih berguna di masyarakat itu. Tapi ini moral of the story intinya itu adalah kita tuh nggak boleh gampang menyerah dalam hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, dan juga kita nggak boleh gampang terpengaruh dengan kata-kata negatif dari orang lain. Dari situlah kita harus bisa tetap fokus dan maju ke depan. Dan aim goalnya itu apa gitu. Dari situ kita bisa pasti maju langkah dengan yang kuat. Dari situ terima kasih. Dan bagaimana menurut Jenny? Bagus banget, Ri. Makasih ya. Kalau kalau dari saya, poin 3 yang mau saya sampaikan adalah tentang keberanian menantang diri gitu. Tentunya ada yang tanya nih, kuncinya apa sih supaya kita bisa berani? Tidak lain hanya daimoku, daimoku, dan daimoku. Daimoku secara konkret dan jelas. Daimoku supaya kita bisa memunculkan keberanian untuk melakukan satu hal. Karena kalau ada tekad tidak ada keberanian untuk mulai melaksanakannya, itu sama dengan nol besar gitu. Saya ingat awal saya mulai bisnis bareng suami saya. Saya nggak tahu itu keberanian muncul dari mana. Hingga saya berani mengambil keputusan untuk berhenti dari kerjaan saya yang udah saya geluti selama 17 tahun gitu. Saya hanya doa sama Gohonson, saya mau bisa segera berkumpul dengan anak-anak saya. Karena awal datang ke Jakarta 7 tahun yang lalu, anak-anak saya tinggal di Serpong, sedangkan suami saya dan saya tinggal di Jakarta. Jadi setiap Jumat malam, saya dan suami itu menginap di Serpong, kemudian minggunya kita balik lagi ke Jakarta. Saat itu sangat susah hati, karena setiap kali mau pulang ke Jakarta, anak-anak pasti selalu nangis, mau ikut gitu. Jadi selama 1,5 tahun itu, saya terus doa di depan Gohonson. Gohonson, saya nggak tahu, apapun caranya, saya mau punya waktu untuk anak-anak saya. Karena kalau kerja di Jakarta itu pasti susah buat urus anak gitu. Hingga akhirnya saya kasih tahu suami saya, saya mau berhenti dari kerjaan saya saja, supaya saya bisa urus anak-anak saya. Dan ternyata suami saya malah menyetujuinya. Padahal saat itu bisnis suami saya baru berjalan 1,5 tahun gitu. Bahkan suami saya malah memberikan ide kepada saya untuk mulai bisnis baru. Jadi dia punya toko sendiri, saya punya toko sendiri, kita masing-masing punya penghasilan sendiri gitu. Sehingga saya lebih banyak waktu untuk anak saya, dan bahkan saya lebih free time untuk ikut pertemuan. Karena bisnis yang saya jalankan itu adalah bisnis online. Jadi hanya perlu standby handphone, tidak perlu sampai harus jaga toko terus-menerus gitu. Singkat cerita, itulah usaha yang saya dan suami saya jalankan sampai sekarang. Tanpa saya sadari, ternyata dulu saya pernah doa sama Gohonson, mau punya usaha bareng suami, dan bisa tercapai. Intinya, yang mau saya sampaikan, semakin banyak tantangan yang kita temui dalam hidup sehari-hari, semakin banyak pula daimoku dan pelajaran Buddhis yang kita butuhkan, agar kita mampu menghadapi dan menang melewati semua itu. Gohonson itu benar-benar luar biasa. Kita hanya perlu daimoku, tekad kuat, dan sungguh-sungguh doa. Pasti kita dikasih ide, dikasih jalan, hingga kita bisa berhasil. Dan tentunya kita juga harus berani mengambil langkah pertama untuk mulai melaksanakan apa yang kita pikirkan. Bahkan saat kita buntu juga, nggak ada ide mau ngapain, mau bisnis apa, mau kerja apa, atau yang lagi sakit pusing mau nyari dokter apa. Hanya dengan daimoku pasti ada jalan keluar. Walaupun nggak langsung, namun melalui proses. Tapi selama kita yakin sama Gohonson, kita pasti bisa berhasil melaluinya dan mencapai kemenangan. Terima kasih semuanya. Kalau menurut Astrid gimana? Oke, thank you ya, Cijen. Sama-sama. Dan Ari. Aku seneng ya ngedenger impian-impian yang kalian inginkan itu terwujud semuanya. Jadi kalau tadi kan Ari cerita ya tentang pengalaman hati yang lemah menjadi kuat dan bagaimana untuk tidak mudah menyerah atau gampang terpengaruh dengan hal-hal negatif atau orang-orang yang negatif. Dan kalau untuk Cijen, lebih ke keberanian untuk menantang diri untuk bisa berkumpul dengan anak-anaknya dan mempunyai bisnis bareng bersama suami. Coba ya, saya di sini akan membahas tentang bagaimana sih cara mengumpulkan keberanian dan juga faktor-faktor untuk merubah hati yang lemah menjadi kuat. Ada kutipan yang berbunyi seperti ini.
es terbuat dari air, tetapi lebih dingin daripada air. Artinya, air maupun es dibuat dari air, tetapi es lebih keras dan dingin daripada air. Kalimat ini menunjukkan bahwa jiwa kita bisa kuat sesuai dengan kepercayaan kita. Menurut saya, pemeran utama untuk sebuah perubahan besar maupun perubahan kecil tidak lain adalah diri kita sendiri. Dan ada 3 faktor yang bisa mengubah hati yang lemah menjadi kuat. Faktor pertama adalah keyakinan dan tekad untuk mau berubah menjadi lebih baik. Karena berapa banyak pun bantuan yang diberikan kepada kita, apabila kita sendiri belum mau untuk berubah, ya hasilnya pasti tidak akan maksimal. Dan yang kedua, faktor kedua, keberanian untuk melangkah. Jadi, jangan ragu ataupun takut untuk mencoba. Kita akan tetap berada di posisi yang sama kalau kita tidak maju, tidak melangkah maju, tidak bergerak maju. Dan kita juga nggak akan tahu langkah berikutnya tuh apa kalau kita terus-menerus berada di posisi yang sama. Dan faktor yang ketiga, itu adalah semangat. Semangat untuk tidak mudah menyerah. Karena semua proses dan pengalaman yang kita lalui tidak akan ada yang sia-sia. Karena semuanya itu pasti akan memberikan pengalaman dan makna tersendiri untuk kita. Toda Sensei pernah berkata, hukum gaib adalah ajaran yang menghidupkan. Ia memungkinkan kita untuk menggunakan semua pengalaman kita secara positif. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan, hal yang kecil sekalipun. Inilah karunia kebajikan besar kepercayaan pada Buddhisme Nichiren. Terkadang, potensi diri kita itu muncul dalam situasi yang tidak terduga. Situasi yang mendesak akan memicu kita untuk menjadi lebih berani. Menuntut kita untuk melawan ketakutan dan keluar dari zona aman. Jadi, bagaimana sih kita bisa mengeluarkan potensi diri kita itu? Tidak lain adalah dengan cara menantang diri kita sendiri untuk maju selangkah demi selangkah, karena semua perubahan kecil pasti akan membuat sebuah perubahan yang besar. Itu menurut saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman telah menghadiri pertemuan diskusi Dharma Ciku Pandada Kapuk malam ini. Tadi kita melihat anak-anak muda yang sudah mulai tampil membawakan gosyo dengan gaya mereka begitu, itu bebas tapi namun terarah gitu. Tapi menurut saya mereka sangat bagus sekali ya. Kemunculan anak-anak muda ini adalah merupakan kemajuan kita yang sebenarnya di Ciku Pandada Kapuk gitu ya. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan muda semua yang telah bersusah payah belajar, merekam, dan itu membutuhkan waktu yang banyak ya, itu ya. Terima kasih semuanya. Jadi kalau untuk 3 poin yang di Gosyo malam ini, itu saya cuma bisa membahas sedikit seperti satu, poin pertama adalah penting untuk mencari bimbingan dari guru. Gitu. Kita tahu ya, jika dalam segala hal kehidupan kita perlu guru, seharusnya dalam kehidupan spiritual, masa kita nggak perlu guru? Harus dong, kita juga harus perlu seorang guru yang mengarahkan kehidupan kita ke arah bahagia ya. Semua orang tentu maunya bahagia ya gitu ya. Kenapa guru itu penting ya? Kita kalau mau jadi dokter pun kita sekolah, itu dosen-dosen itu juga guru. Bidang olahraga pun maksudnya kalau kita ingin menjadi pelari pun ya, kita itu pasti mencari seorang guru yang bisa mengajarkan kita untuk efisiensi napas dan sebagainya untuk menjadi pelari yang handal. Dalam hal spiritual kehidupan yang sebenarnya juga sangat maha penting ya, itu kita benar-benar perlu seorang guru yang bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang positif gitu, ke arah yang akhirnya kita bisa mencapai kebahagiaan gitu. Nah, di Soka Gakkai ini kita punya guru-guru yang bahkan masih hidup, yaitu Ikeda Sensei gitu ya. Di poin kedua itu pelaksanaan yang berulang atau yang terus-menerus maksudnya ya, akan memperkuat kepercayaan gitu. Semakin dalam kepercayaan kita, semakin pekat warna dunia Buddha dalam jiwa kita. Semakin dalam kepercayaan kita, semakin mudah kita mengatasi berbagai masalah kehidupan kita sendiri. Nah, apakah arti pelaksanaan yang berulang atau terus-menerus? Artinya,
Dalam suka maupun duka pun kita tidak boleh meninggalkan ajaran. Sebenarnya pelaksanaan yang berulang atau terus-menerus itu merugikan kita nggak sih? Tidak loh, menurut saya gitu. Justru pelaksanaan yang sehari iya, sehari tidak gitu. Ya, jarang-jarang mempelajari Dharma gitu ya. Itu misalnya pada saat pandemi ini, di mana semua orang juga udah semakin susah ya, kita tahu ya, umumnya begitu ya. Itu yang sebenarnya akan menyusahkan kita seperti saat-saat ini gitu. Dan kalau pelaksanaan kita terus-menerus begitu, kita ikut pertemuan, kita tetap ada demoku, kita tetap ada gonggyo gitu. Saya pikir kita tidak akan gampang dilemahkan gitu. Karena walaupun kadang-kadang kita bisa lupa, tetapi pelajaran-pelajaran yang telah diberikan guru-guru itu biasanya akan ingat terus di kita gitu, sehingga tidak akan mudah digoyang oleh kesulitan gitu ya. Mungkin saat ini kita belum tahu itu akan kepakai di mana gitu, tetapi karena otak kita sudah meresap kata-kata Buddha tersebut, ajaran-ajaran tersebut, ketika kita lagi ke dalam masa kesusahan atau kesulitan, hal-hal tersebut itulah yang akan banyak membantu kita gitu loh. Membantu supaya kita tegar, membantu supaya kita ada harapan kembali, membantu supaya ada tekad kembali gitu. Saya ingin sedikit membahas yang poin ketiga, yaitu keberanian untuk menantang diri akan mengubah hati yang lemah menjadi kuat gitu. Ya ini, ketika kenyataan tidak sesuai yang kita harapkan atau hasilnya tidak muncul segera, mungkin juga kita merasa berada di jalan buntu. Dalam hal pertapaan Buddhisme, sangatlah penting untuk menghilangkan hati yang menyerah. Kita harus maju satu langkah lagi dengan semangat. Jadi ini di Buddhisme itu tidak pernah diajarkan untuk menyerah gitu. Semua terjadi karena ada cause and effect gitu ya. Semua terjadi karena ada penyebabnya yang lebih dikorelasikan biasanya ke karma-karma masa lalu kita gitu. Sehingga kita sudah tahu karma itu datang, kita tidak boleh menyerah. Ya, kita malah harus semangat bahwasanya ya udah ini karma sudah datang. Ya, saya harus semangat gitu. Saya harus demoku lebih sungguh-sungguh lagi, dan saya harus berusaha pekerjaan atau dan sebagainya lebih sungguh-sungguh lagi. Sebenarnya inti daripada ketiga poin di atas itu adalah tekad hati yang diajarkan oleh Nichiren Daishonin kepada kita gitu. Saya mengutip kata-kata Daishonin, jika Anda berulang kali memperkuat tekad hati, yang berarti mempertahankan kepercayaan dan tidak akan mundur walau menghadapi kesulitan apapun. Malahan setiap kali mengalami kesulitan, kita harus membangkitkan kepercayaan yang lebih kuat daripada sebelumnya dan menempah jiwa kita gitu. Jadi tekad adalah harapan gitu. Manusia itu biasanya hidup karena mempunyai banyak-banyak tekad dan harapan gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Gosho malam ini. Ya, saya akan lebih fokus ke Q&A karena itu yang lebih banyak menyentuh ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Terima kasih teman-teman, selamat malam.